Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat El-Shifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua dalam akidah kali ini kita membahas soal dosa yang paling besar dalam ajaran Islam adalah lawannya tauhid, atau sering kita sebut dengan syirik. Ternyata walaupun dosa syirik ini begitu besar, seringkali banyak dianggap sepele oleh umat manusia. Mari kita lanjutkan kajian ayat yang kemarin, surat Ali Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Nah, yang kedua pelajaran kita adalah wa la nusyrika bihi syai'a. Pada pertemuan yang lalu kita bahas alla na'buda illallah. Tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua adalah wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak kita sekutukan Allah dengan apapun juga. Menyekutukan Allah dalam ajaran Islam merupakan dosa yang sangat besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau sampai akhir hayatnya kita tidak bertobat. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36, surah An-Nisa ayat 48, dan surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain syirik. Nah, karena itulah mari sama-sama kita berhati-hati terhadap dosa yang satu ini. Kenapa? Tadi saya katakan karena ternyata banyak sekali dosa-dosa syirik itu yang seringkali para pelakunya tidak menyadari bahwa dia telah melakukan perbuatan syirik. Mengapa syirik menjadi dosa yang paling besar dalam ajaran Islam? Karena syirik mengajarkan loyalitas ganda. Kita punya majikan banyak, sehingga menjadi sumber konflik. Itulah mengapa syirik menjadi dosa besar, karena dia menjadi sumber konflik. Sebaliknya tauhid kita sebut mono loyalitas, loyalitas tunggal, sehingga tidak ada konflik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena majikan kita cuma satu. Sehingga tauhid merupakan sumber solusi dalam ajaran Islam, sementara syirik merupakan sumber problem dimanapun manusia berada. Karena itulah, mari sama-sama kita lihat betapa seringkali persoalannya dianggap sepele. Di antara yang dianggap sepele oleh manusia adalah soal cinta. Salah menempatkan cinta, salah menempatkan prioritas dan skala urut-urutan dalam cinta, maka bisa dikategorikan terjebak kepada kemusyrikan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia orang-orang yang mencari tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Nah, kita lihat ya, andada itu tandingan-tandingan. Itu artinya syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada orang yang mencoba mencari tandingan-tandingan selain Allah menjadi Tuhan. Kenapa? Yuhibbunahum kahubbillah, karena mereka itu mencintai mencintai sesuatu itu persis sama dengan cintanya kepada Allah. Jadi persoalan cinta, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sesuatu itu persis sama dengan cintanya kepada Allah. Sudah dianggap mencari tandingan. Apalagi ketika cinta kita terhadap sesuatu melebihi dari cinta kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sama saja di ayat ini disebut kakaknya itu seperti sama persis. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesuatu itu persis sama dengan cintanya kepada Allah, maka itu sudah dianggap mencari tandingan-tandingan, atau dengan bahasa lain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sahabat El-Shifa yang dirahmati oleh Allah, soal cinta ini nggak bisa main-main, yang sering kali dipermainkan manusia. Jadi cinta tidak bisa dipermainkan, karena salah menempatkan cinta itu berarti jatuh kepada kemusyrikan.
mencintai sesuatu itu berlebihan sampai mendominasi, menguasai pikiran dan perasaan, dan dia rela didominasi oleh sesuatu tersebut, itulah dia Tuhan. Makanya cinta tidak bisa dipermainkan. Kita ambil satu contoh, misalnya mengapa kemudian Allah menyebut Aro'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Coba sahabat Elsifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan forma manusia, nggak ada satupun manusia yang mengakui terang-terangan Tuhannya siapa? Tuhan saya hawa nafsu. Nggak ada. Coba dijajaki satu persatu. Ada nggak orang yang terang-terangan mengaku Tuhan saya adalah hawa nafsu? Nggak ada. Tetapi Allah katakan, Aro'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu artinya ada. Kenapa bisa demikian? Lagi-lagi persoalan cinta. Karena itulah mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai memanage diri, memanage cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mendapatkan prioritas dari cinta kita kepada siapapun atau cinta kita kepada apapun, sehingga kita tidak terjerumus kepada lembah kemusyrikan. Nauzubillah. Sekali lagi, inilah soal yang kedua, yaitu bagaimana kita menjauhi dosa yang paling besar dalam ajaran Islam, yaitu dosa syirik. Kita meninggalkan berbagai macam bentuk-bentuk perilaku, tingkah laku kita, cinta kita kepada selain Allah secara berlebihan, sehingga jatuh kepada syirik, dan syirik menjadi dosa yang tidak diampuni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbagai bentuk kemusyrikan, baik yang aku sadari maupun yang aku tidak sadari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.